Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Lesi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Yulinda menyempatkan waktu untuk saya wawancara. Jadi Bu Yulinda, saya hari ini ingin mewawancara Ibu terkait dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai Ibu ini kepala sekolah gitu. Untuk yang pertama ya Bu, izin bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Oke, untuk kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral dilihat dari dua sudut pandang, dari satu sisi kejadian dengan sudut pandang lainnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana bujukan moral, bagaimana nilai-nilai yang benar berlawanan dengan nilai-nilai yang salah yang terjadi pada murid kami di beberapa pekan yang lalu. Jadi di sini ada temuan bahwa ada nilai-nilai moral yang seharusnya anak-anak miliki ternyata tidak muncul, malah muncul kebalikannya, pemahaman dengan nilai-nilai yang salah seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian juga mengandung nilai kebajikan. Nah, jika memang ada dua kasus ini merupakan dua-duanya sama-sama nilai kebajikannya benar, maka kita melihat pada perspektif pandang ketiga. Nah, bagaimana nanti dalam memberikan solusinya dia memberikan efek yang jangka panjang dan kemudian diprioritaskan pada aspek targetnya, apakah targetnya pada kelompok yang lebih luas gitu, jadi diprioritaskan seperti itu. Dan juga kebermanfaatannya lebih kepada tujuan di lingkungan pendidikan. Ketika kita di lingkungan pendidikan, maka siswa atau murid adalah tujuan utamanya, maka akan lihat pada sudut pandang seperti itu. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri biasanya Bu Yulinda seperti apa yang Bu Yulinda lakukan gitu? Nah, untuk memberikan sebuah keputusan berdasarkan permasalahan yang ingin saya ceritakan tadi, maka langkah-langkahnya biasanya kami melihat atau mengidentifikasi nilai-nilai moral seperti apa yang mereka langgar dari sisi yang A dan sisi yang B. Kemudian setelah mengidentifikasi, melakukan investigasi gitu ya, apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka dari pelanggaran-pelanggaran tersebut maka kita akan membentuk satu tim. Nah, di tim ini kita akan saling mendengarkan pendapat dahulu sebelum dilempar pada komunitas yang besar, karena jika sudah dilempar pada komunitas besar itu berarti harus ada uji publik dulu, apakah ini layak dipublikasikan atau tidak. Nah, untuk kasus yang sedang kami tangani ini, kami menganggap ini adalah hal yang harus semuanya memahami. Setelah tadi mengidentifikasi apa kebermanfaatannya jika kasus ini dibuka untuk keluar, dan kebetulan memang ini tentang nilai moral yang dilanggar, maka bisa dibuat bagaimana anak-anak atau murid lain yang terlibat pun paham bahwa ini adalah nilai moral yang salah. Maka dengan tujuan seperti itu, maka kasus ini bisa dipublikasikan. Oke. Kemudian ada hal-hal yang menurut Bu Yulinda itu efektif nggak sih untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ataupun bujukan moral? Artinya ketika mengambil keputusan kita melihat berbagai sudut pandang, baik sudut pandang yang A gitu, misalnya di sini dari pihak yang luar atau yang B dari sekolah, kita harus melihat banyak sudut pandang. Dan terkadang kalau dari hanya seorang satu pimpinan, sudut pandangnya itu hanya sepihak, sehingga kita biasakan juga membentuk tim. Di sini tim ini bisa melakukan investigasi yang baik sehingga kita bisa mendengarkan sudut pandang yang lain dan kita bisa menarik satu nilai kebijakan atau moral yang ingin kita kuatkan. Nah, dengan berbagai sudut pandang ini maka akan dihasilkan keputusan yang lebih valid ya, bisa lebih tepat pada sasaran. Kalau
menurut Bu Yulinda tantangan apa saja sih yang Bu Yulinda hadapi ketika Bu Yulinda mau mengambil atau memutuskan suatu masalah? Nah, tantangannya adalah kembali lagi dalam membuat sebuah kebijakan, jika ada dua hal yang menunggu hasil keputusan, pastinya tidak bisa mungkin dua-duanya sama-sama seimbang gitu. Akan ada lebih yang diskala prioritaskan, dan itu sering muncul pada komunitas yang menganggap dia terkalahkan gitu. Nah, sebenarnya penguatan di sini adalah bukan tentang menang atau kalahnya, tapi bagaimana setiap kebijakan itu keduanya bisa membawa suatu perubahan baik pada kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar. Kemudian Bu Yulinda ini punya nggak sih jadwal tertentu untuk penyelesaian satu kasus masalah gitu? Jadwal seperti itu? Ya, untuk penyelesaian masalah memang ketika ada masalah yang terjadi baik pada murid, pada guru, atau pada ekosistem sekolah, warga sekolah, maka sebenarnya tidak mesti harus jadwal rutin ya, tapi kata kuncinya adalah cepat ditangani. Jadi dalam dunia pendidikan semua permasalahan itu harusnya cepat dan tanggap, karena tujuannya agar cepat perilaku itu berubah, tidak dibiarkan resisten atau menjadi hal yang biasa gitu. Jadi memang setiap ada penanganan kasus, ketika cepat diatasi, maka itu akan lebih efektif. Dan kalau ditunda-tunda itu menganggap bahwa permasalahan itu menjadi hal yang dipermisif atau diperbolehkan atau dibiasakan. Ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan? Yang mempermudah untuk di lingkungan SMK Lab School Kebayoran, bahwa kita sudah sepakat, kita mempunyai kesepakatan tentang nilai-nilai moral yang diterapkan baik untuk guru, untuk siswa, seperti 7 nilai dasar, kemudian 15 budaya hidup di Lab School. Nah, sebenarnya kesepakatan ini menjadi panduan. Jadi ketika ada nilai-nilai yang tidak sesuai, maka kita akan kembali pada kesepakatan itu, dan itu sangat membantu. Dari yang sudah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan, apa pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam satu masalah, dilema etika ataupun rujukan moral? Nah, di sini ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kembali lagi ketika kita sudah punya fondasi pada nilai-nilai moral atau nilai kebajikan yang kita percaya, dan kita sudah lakukan sebuah pembiasaannya, maka itu merupakan langkah yang mudah gitu ya. Jadi ketika ada suatu pelanggaran atau satu keputusan yang akan diambil, kita kembalikan lagi pada nilai-nilai itu. Dan pembiasaan ini sangat penting, sehingga semua kebijakan yang muncul pastinya kedepannya akan menjadi sebuah contoh, sehingga pola-pola yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, berdasarkan nilai yang sudah disepakati, itu akan lebih mendukung kita untuk kedepannya sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bu Yulinda untuk diskusi kita hari ini, wawancara kita hari ini. Ini jadi pembelajaran penting juga buat saya, bagaimana nantinya mengambil keputusan ya Bu ya, yang bijak seperti itu ya. Terima kasih Bu Yulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf saya mengganggu Ibu untuk kegiatan Ibu hari ini. Nggak apa-apa. Saya terima kasih loh Ibu bersedia di wawancara saya hari ini. Nah, jadi Bu, hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai kepala sekolah itu membuat satu keputusan di mana berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, terima kasih Bu ya bikin wawancara saya. Jadi ya kalau saya pribadi kalau terkait dengan keputusan memang agak berat ya, antara keputusan yang baik atau salah, benar atau salah itu memang agak berat memutuskan. Tapi memang tentunya di setiap permasalahan kita harus cari identifikasi masalahnya, sehingga kita dapat menyimpulkan keputusan itu pada titik yang mana.
Kalau terkait dengan identifikasi itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu adalah bujukan moral saat itu gimana? Kalau untuk dilema-dilema khususnya di sekolah kami ya, mungkin ya ada beberapa dilema yang tentunya dihadapi terkait dengan guru-guru ataupun siswa sendiri gitu. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan ini, jadi memang perlu ada identifikasi terhadap suatu masalah sehingga terjadinya keputusan mengenai dia kebijakannya seperti apa, terkait dengan moralnya seperti apa, itu berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Kemudian untuk Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih ya Bu ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Ibu menjalankan keputusannya bagaimana? Itu agak berat ya Bu ya, agak berat memang kalau misalkan ada keputusan yang harus kita ambil di mana kedua-duanya pasti memiliki nilai kepentingan masing-masing, itu memang agak berat. Tapi memang sekali lagi saya akan telah dulu bagaimana unsur mana sih yang lebih dominan seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan untuk membuat keputusan? Kalau untuk pembuatan keputusan sendiri, tentunya kami akan mengambil langkah-langkah ya terkait dengan keputusan yang ada. Misalkan memang ada pihak yang harus kita wawancara itu atau pihak yang kita harus panggil untuk bisa menentukan keputusan tersebut, ya tentunya kita wawancara dulu atau diskusi dulu bagaimana seperti itu. Jadi bisa sama-sama enak dalam mengambil keputusan gitu. Salah satunya langkah-langkahnya itu sih, kita sama-sama bicara lah gitu. Dan saya juga membiasakan untuk konsultasi, tidak hanya keputusan saya sendiri, tapi saya biasanya konsultasi terhadap misalkan wakil saya atau guru lain seperti itu yang saya anggap lebih senior lah, biasanya seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan itu banyak pertimbangannya, ada langkah-langkah yang mungkin salah satunya itu bertanya dengan guru yang udah lebih pengalaman, lebih senior dengan wakil saya. Kemudian kalau hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu apa saja yang efektif dalam mengambil keputusan terkait dilema etika nih? Kalau yang lebih efektif sih ya memang kita harus terjun langsung, itu pasti. Dalam menyelesaikan masalah ini kita tidak bisa setengah-setengah ya. Jadi memang untuk pengambilan keputusannya tersebut ya paling tidak kita harus terjun langsung menghadapi masalah tersebut, mencari sumber masalahnya seperti apa sehingga penanganannya itu pasti terhadap si permasalahan tersebut. Kemudian hal apa saja nih yang Bu yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangannya pasti ada ya. Kadang dia kan salah satu, misalkan kayak problematika saya misalkan di sekolah ini terhadap mungkin etika terkait dengan guru atau dengan siswa. Mereka kan sama-sama penting buat kita ya. Tidak ada guru susah juga di sekolah, tidak ada siswa susah juga di sekolah. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk hal tersebut gitu. Untuk penyelesaian suatu masalah kita harus mempertimbangkan dari segi mana yang kita ambil sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa disalahkan seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema gitu? Tidak ada sih, tidak ada jadwal khusus. Kalau misalkan ada kendala atau permasalahan di saat itulah diambil tindakan. Jadi tidak ada yang rutin kita agendakan seperti itu. Jadi memang menyelesaikannya di tempat itu langsung ya, Iya, langsung di tempat. Kemudian kalau misalnya itu Ibu ada bentuk prosedur yang Ibu lakukan nggak sih kalau untuk menyelesaikan suatu kasus gitu, prosedur penyelesaiannya? Iya, tentunya prosedurnya terkait dengan hal tersebut
tersebut, ya kita harus cari sumber masalahnya dulu. Itu prosedur awalnya gitu, biar kita tahu permasalahannya ada di mana, baru kita naik ke prosedur berikutnya, penanganannya seperti apa gitu, seperti adanya mungkin wawancara atau seperti apa, itu penanganan prosedur selanjutnya gitu. Baru prosedur yang terakhir adalah penyelesaian masalahnya misalnya. Kemudian adakah faktor-faktor selama ini yang mungkin mempermudah ibu dalam mengambil keputusan gitu terkait dilema etika? Kalau terkait ini faktor-faktornya sih yang membuat lebih mudah ya mungkin karena sumber masalahnya tidak terlalu signifikan, jadi lebih mudah untuk mencari jalan tengahnya. Kemudian dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran yang bisa ibu ambil dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika itu apa? Dalam hal ini tentunya saya harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, yaitu suatu pembelajaran tentunya ya, apalagi untuk suatu seorang pemimpin ya, mengambil keputusan itu tidak mudah. Jadi memang pembelajaran itu harus kita lakukan terus terkait dengan pengambilan keputusan. Luar biasa sekali nih bagaimana ya, saya jadi terinspirasi nih sama ibu nih terkait bagaimana mengambil keputusan. Ya ternyata memang banyak hal yang harus dipelajari ya Bu ya, gitu. Kita tidak bisa sembarangan gitu ya memutuskan sesuatu ya, jadi banyak langkah-langkahnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Nana Ya, untuk hari sama-sama. ini. Sehat selalu ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum Bu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Yati sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara. Hari ini saya mewawancara Ibu terkait dengan ini Bu, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, Bu Yati, untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Iya, kalau kalau tidak salah kan kalau dilema etika itu kalau nanti ada dua hal yang emang sama-sama harus mengambil keputusan karena dua hal yang baik itu ya Miss ya. Kalau yang nanti moral membentur sebuah peraturan gitu ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin yang pertama ini berdasarkan kasus dulu yang ditemui di sekolah ketika katakan membentur sesuatu yang emang seharusnya seharusnya ada gitu kan. Misalnya tadi melanggar tata tertib gitu. Nah, sebagai contoh, kalau kemarin itu yang emang dihadapi di sekolah itu ketika ada anak yang kami mendapat aduan bahwa ada anak yang katanya membawa vape gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya membawa vape itu secara peraturan tidak diperbolehkan kan. Jadi si anak ini kan berarti melanggar tata tertib yang memang ada di sekolah. Nah, kemudian itu kan situasinya. Kemudian dari situasi itu tim tentunya tidak langsung mempercayai, kemudian mengidentifikasi situasinya seperti apa. Nah, sudah diadakanlah tadi penelusuran. Kemudian ada nama-nama yang akhirnya pernah nih anak ini dulunya juga mendapatkan kasus yang sama. Nah, sudah mengerucut ke situ sih sebetulnya. Tetapi kan itu tidak boleh kita langsung menuduh kalau tidak ada bukti. Nah, tim dalam hal ini kemudian melakukan investigasi gitu kan, melakukan
penelusuran, memanggil yang kemudian diduga itu, dan ternyata kan berdasarkan pendekatan yang dilakukan akhirnya benarlah bahwa si anak itu membawa vape. Nah, dari situ kemudian di prosesnya tentu pendekatannya adalah tentu bukan langsung ke pembinaan ya, tetapi ditanyakan dulu kenapa sih penyebabnya sampai seperti itu. Nah, itu ya. Jadi setelah itu barulah supaya nanti terjadinya efek jerah bahwa dia tidak membawa lagi vape, kemudian dilakukanlah pembinaan. Nah, sebelum dilakukan pembinaan, dilakukan pendekatan itu kepada anak, kepada orang tua, gitu kan. Kemudian ketika menentukan pembinaan juga itu berdasarkan keputusan bersama yang merujuk kepada tata tertib yang ada. Nah, barulah kemudian di situ diberikan pembinaan kepada anak tersebut. Nah, itu kasus yang dialami di sekolah seperti itu sih, Miss. Nah, kalau nanti misalnya ada kasus yang memang semuanya baik nih, nah apa yang harus dipertimbangkan? Nah, kembali lagi adalah karena di sekolah tentu pertimbangan yang utamanya adalah untuk mana sih yang lebih akhirnya memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lah ya, seperti itu. Nah, kan dua-duanya baik nih sebetulnya gitu, tapi kan ada hal lagi yang kemudian mana ya yang bisa kita kemudian prioritaskan. Nah, itulah yang kemudian dikasihkan tim juga gitu, Miss. Oke. Kalau selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada satu kasus dilema etika ataupun bujukan moral itu apa, Bu? Ya, sebetulnya ketika tantangannya yang pertama kan kadang ketika ada yang melakukan atau terjadinya kasus ini, pemahamannya dulu nih yang berbeda gitu kan, pemahamannya yang berbeda yang bisa jadi ketika ada kasus pelanggaran itu ngerasa bahwa ini saya tuh nggak salah gitu kan. Nah, seperti itu kan itu tantangan yang harus kita samakan dulu nih paradigmanya. Ini sebetulnya tidak boleh misalnya. Nah, itu yang memang harus kita kuatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, emang itu harus satu suara ya, satu visi. Nah, jadi untuk tim, jadi kolaborasi tim ini sangat diperlukan. Nah, kalau nanti itu menjadi satu suara, itu akan memungkinkan juga penyelenggaraan kasus bisa lebih cepat, sekaligus juga sebetulnya kerjasama, karena nggak bisa misalnya hanya satu pihak sendirian BK saja. Nah, itu kan harus melibatkan teman-teman terkait, bisa wali kelas atau guru yang lain atau bahkan orang tua gitu kan. Nah, itu kan simultan. Nah, itu menjadi sebuah tantangan juga ketika timnya nggak kompak atau sumber daya kita juga nggak kuat gitu kan. Nah, itu tantangan, dan dimana juga kadang tantangan ini ketika penyelesaian kasus terjadi karena kita juga punya kesibukan yang lain, yang dimana kita juga harus menangani siswa yang lain misalnya. Nah, itu kan juga tantangannya bagaimana membagi waktu bahwa kasus ini juga harus diselesaikan dengan tadi kalau berlama-lama juga khawatirnya akhirnya berlarut-larut gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya perhatian kepada anak-anak yang lain yang harus juga mendapatkan perhatian. Nah, itu jadi tantangan dari segi waktu, kemudian sumber daya manusianya juga gitu kan. Kadang kembali lagi ya, orang per orang berbeda-beda dalam kompetensinya. Nah, jadi ketika si A mampu menggali, tapi ketika si B tidak, itu juga akan berbeda. Nah, jadi hal-hal itu yang kemudian juga harus dikuatkan di dalam tim, tapi intinya adalah komunikasi antar tim gitu ya. Artinya internal sekolah itu harus kuat satu suara. Kalau nanti beda, itu bisa ngeblunder lah istilahnya. Nah, jadi itu sebetulnya, Miss. Oke. Terima kasih Bu Yati. Kemudian kalau untuk Ibu sendiri itu ada jadwal tertentu tidak Bu dalam penyelesaian kasus dilema gitu, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Sepertinya kalau kasus itu jangan dijadwal-jadwalin ya, khawatirnya emang kemudian bisa kelamaan, kemudian akan menjadi kasus berikutnya, ada tambahan lagi permasalahan yang lain gitu. Jadi emang tempat pesisir lagi panas. Kalau nanti emang ada kasus itu cepat diselesaikan, tidak harus menunggu jadwal gitu kan. Nah, seperti itu sih kan, tidak bisa kita nantilah nunggu bulan atau minggu depan karena ada jadwalnya sih, ya enggak sih. Jadi penyelesaian itu kembali lagi berdasarkan kasus yang kita terima.
Kalau selama ini Bu Yati memutuskan mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, ada faktor yang mempermudah Ibu tidak untuk memutuskannya gitu, atau yang membantu Ibu dalam memutuskan suatu kasus gitu? Ya, jadi tadi yang membantu itu adalah ketika kita memiliki tim yang emang support ya gitu kan, termasuk di dalamnya adalah ada orang tua misalnya. Jadi kita memiliki sumber daya yang emang membantu untuk terjadi penyelesaian sebuah kasus gitu kan. Jadi ketika kita orang tuanya satu visi, itu juga akan membantu untuk cepat menyelesaikan sebuah kasus. Nah, bayangkan kalau ternyata orang tuanya, maaf, anaknya yang terlibat kasus, orang tuanya nggak terima, itu jadi juga akan memperlambat misalnya seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi ada supporting system, ya kita memerlukan supporting system. Selain juga tadi kembali lagi kepada tim para guru yang emang dalam hal ini langsung berhadapan dengan anak-anak. Ya, terima kasih Bu Yati untuk waktunya. Ini jadi pembelajaran juga untuk saya bagaimana nantinya saya mengambil suatu keputusan ya Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam Hati-hati di warahmatullahi jalan Ibu. wabarakatuh. Terima kasih nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Yuro. Waalaikumsalam. Allah berkati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya wawancara ya Pak. Ya, Miss. Jadi wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, makasih Miss Lesi. Yang pertama, setiap sekolah kan punya aturan ya, punya tatip, punya kebijakan, dan itu harus disosialisasikan kepada siswa, orang tua, dan juga kepada guru, sehingga semuanya paham apa yang harus dilakukan ketika mereka sekolah. Nah, ketika ada masalah, ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka memang kita membutuhkan data-data yang lengkap. Masalahnya apa dulu, terus jenjangnya juga ada dari guru yang menemukan, kemudian guru BK atau wali kelas, kalau masih lanjut lagi dengan kesiswaan, kalau masih lanjut lagi dengan kepala sekolah. Jadi semuanya dibutuhkan aturan, kemudian ada jenjang-jenjang yang harus diselesaikan. Nah, dari situ kita kan nggak melulu harus turun tangan ya. Bisa jadi gurunya, wali kelasnya, pendamping wali kelasnya, atau guru BK gitu. Jadi semuanya harus integral gitu. Kita melihat satu masalah. Terima kasih Pak Yuro. Selanjutnya, ada hal-hal yang Bapak anggap selama ini efektif tidak dalam mengambil suatu keputusan gitu Pak? Ketika mengambil satu keputusan, memang ini semuanya berdasarkan ini ya, informasi yang kita dapat dulu. Kalau informasinya jelas, maka kita mudah ngambil keputusan. Informasinya di cross check, divalidasi dan segala macam, kita akan mudah mengambil keputusan. Dan yang paling penting adalah pengalaman sebetulnya. Karena kasus kan selalu berulang ya, hanya beda orang aja ya. Nah, kalau pengalaman itu bisa membantu kita memutuskan seperti apa, gitu. Kalau yang selama ini yang jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu ada apa saja ya Pak? Pernah ada satu kasus, ini kasusnya memang cukup pelik ya, tentang anak yang diselengkat, kemudian tiba-tiba kena badannya, akhirnya kan apa yang bocor tuh, robek lah hatinya, kemudian wah panjang gitu ceritanya, sampai orang tua nggak nerima, sampai banyak informasi liar, wah ini bully dan segala macamnya gitu. Nah, ini kan kita harus sabar ya ketika
mendapatkan kasus seperti ini, kita coba kumpulkan dulu informasinya, lihat kronologisnya, CCTV kalau ada, semuanya kita perhatikan. Nah, setelah kita dapat semua berita acara, berkas, bukti dan segala macam, baru kita tuntaskan. Nah, tuntaskan juga yang jadi masalah adalah pemahaman dari orang tua. Nah, dia kan kadang anak gue bener nih, yang salah yang nyelengkat misalkan. Yang nyelengkat anak saya nggak sengaja, yang ini yang temennya yang lari. Udah itu panjang urusannya. Nah, makanya kita kumpulkan tuh orang tua yang seperti itu yang menganggap anak. Kalau bagi orang tua anaknya kan paling utama lah ya, paling bagus, paling bener, paling soleh gitu kan. Nah, tapi kita kumpulkan, kita komunikasikan, kita pengennya semuanya damai gitu. Pengennya semuanya selesai tanpa ada hal-hal yang membuat anak itu merasa tertekan. Anak merasa tidak nyaman di sekolah. Anak merasa nggak pas di sekolah gitu. Jadi semuanya memang perlu pemahaman, terutama orang tua ya. Karena orang tua kan pemikirannya beda-beda ya. Iya, betul Pak. Iya. Oke, kalau Bapak sendiri ada jadwal tertentu tidak Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada penyelesaiannya dijadwalkan gitu Pak? Ya, kalau penyelesaian masalah atau kasus, kita lihat kasus seperti apa dulu. Kalau bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu guru, oleh tim kesiswaan, oleh wali kelas, oleh guru BK, itu biarkan mereka yang menyelesaikan. Kita hanya sebagai konselor aja atau konsultan gitu. Karena mereka kan butuh informasi, butuh kebijakan kita gimana atau keputusan kita gimana kita sampaikan. Karena kalau kita langsung turun tangan, mereka nggak belajar juga. Nanti kalau seandainya berapa tahun ke depan mereka jadi pimpinan, susah juga nanti mereka memutuskan. Nah, untuk jadwal-jadwalnya memang tidak ada jadwal khusus. Ketika ada informasi kasus yang itu bisa dituntaskan, bisa diselesaikan, maka saat itu juga diselesaikan. Tapi nggak sampai pimpinan ya. Tapi kalau sampai pimpinan, kita kasih target. Misalkan masalahnya udah berat gitu. Nah, kita sampaikan dan kita janjikan ke orang tua, Bu, kasih waktu saya berapa hari gitu untuk mencari informasi, memvalidasi, kemudian mengumpulkan semua kebutuhan yang memang nanti bisa disampaikan. Ya paling 2 hari kita sampaikan informasi itu, insya Allah akan ada jawaban, atau paling lambat seminggu. Karena kan nggak mudah ya untuk mendapatkan informasi itu semua. Jadi paling kita janjikan ke orang tua bahwa semua masalah itu insya Allah ada target waktu yang harus kita tuntaskan. Nah, sehingga orang tua juga nggak apa ya, kapan ya, macam-macam gitu pikirannya, gitu. Kalau selama ini ada tidak Pak, orang atau faktor seseorang atau faktor yang membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Sebetulnya semua stakeholder yang ada itu sangat membantu ya. Mau itu security, mau itu guru, mau wali kelas, mau pimpinan wakil dan segala macam itu membantu kita. Makanya ketika ada masalah, siapa yang menemukan? Entah security, mungkin security bisa negor gitu. Dek, jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi tidak harus melulu kita gitu. Tidak harus melulu si wakil, tidak harus melulu si wali kelas. Tapi semua stakeholder yang ada itu diberikan kepercayaan. Tapi hanya sebatas apa yang mereka mampu. Sebatas wewenangnya yang simpel-simpel aja gitu. Nah, mudah-mudahan sih dengan begitu kita juga nggak terlalu banyak hal-hal yang menguras energi ya, karena energi kita kan harus ke yang lain-lain gitu ya. Ya. Ini itu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya sampaikan, pengalaman. Nah, kalau pengalaman itu sangat membantu kita, selain pasti ya teman-teman pimpinan sekolah ya dan tim yang solid gitu. Nah, pengalaman itu penting sebetulnya. Pengalaman dari kita sendiri atau pengalaman dari teman-teman kita di sekolah lain. Nah, itu kita bisa bercermin, ya mudah-mudahan sih masalahnya bisa diselesaikan gitu. Kalau berdasarkan pengalaman yang Bapak ambil terkait dengan Bapak mengambil keputusan, ada tidak pembelajaran yang Bapak dapat petik gitu ketika mengambil satu keputusan itu gitu? Iya, pembelajarannya
kita harus siap nanggung resiko itu aja. Resiko tidak populis pasti udah, resiko dicemooh orang, entah itu guru entah orang tua, ya udah itu kita terima aja. Tapi kan itu pasti di dunia ini nggak ada yang sempurna semua ya, nggak ada yang semuanya happy gitu, pasti ada yang nggak suka, ada yang setiap keputusan pasti mengandung itulah, mana yang dianggap happy mereka, mana yang tidak dianggap happy, mana yang menyelesaikan semua masalah, mana yang ya udahlah gitu. Jadi pembelajaran sih siap nanggung resiko aja, siap tidak disukai orang, siap tidak populis, sudah itu aja. Ini luar biasa Pak pengalamannya. Saya jadi apa namanya merasa mendapatkan ilmu ya Pak, bahwa memang ketika kita sudah mengambil keputusan ada resiko yang harus kita tanggung ya Pak ya. Betul, betul, Yang penting betul. memang itu adalah kebenaran kali ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ya ampun. Terima kasih ya Pak Yuro untuk wawancaranya hari ini. Semoga selamat lancar di perjalanan ya Pak. Iya, Miss. Seleksi. Assalamualaikum Pak Yuro. Saya selalu ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Terima Warahmatullahi wabarakatuh. kasih.